Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Innova Venturer yang versi bensin transmisi otomatis ya. Jadi ini adalah line up Kijang Innova atau Innova yang paling mahal. Kan sebelumnya udah kita pernah video ini yang Venturer bensin manual, yaitu Venturer termurah, dan sekarang ini adalah Venturer termahal sekaligus Kijang Innova termahal. Nah, untuk di eksterior depannya sih dia ya sama-sama kayak Venturer biasanya ya. Dia uh, bagian grill sama bagian airdam bawahnya sini dia warnanya piano gloss. Dan apa namanya ya, kalau dibandingin sama Innova terutama yang tipe G itu kan beda banget ya, dia warnanya hitam ya, jadi hitam doff. Kalau di sini kan hitam gloss, jadi terlihat lebih mewah. Dan listnya juga ada chrome 2 bilah di sini. Serta untuk Venturer tuh dia ada di bagian sini nih, ada chrome lagi di sini. Untuk lampu dari Innova yang tipe V semuanya sama ya. Sekarang dia sudah menggunakan lampu proyektor LED untuk lampu dekat, dimnya tapi dia halogen, dan ada lampu senja LED 4 titik di bagian sisi dalam. Untuk di bagian bawah sen dan fog lamp semuanya masih halogen juga. Dan kalau Venturer tuh dia ada ini ya, kayak semacam over fender ya mungkin ya, kalau misalnya ditarik dari samping. Dan ada list chrome-nya juga. Serta di bagian sini juga ada corner sensor untuk di bagian depan. Untuk velg, semua Venturer itu dia velgnya seperti ini ya. Jadi kayak velgnya Innova tipe Q yang dicat hitam. Baik bensin ataupun diesel velgnya sama. Dia menggunakan ban Bridgestone Turanza ukuran 21555 R17. Dan di depan sudah menggunakan disc brake. Terus lanjut ke samping, kalau Venturer itu seperti yang kita tahu dia ada list hitam di fendernya sini ya. Kalau Innova biasa kan nggak ada. Terus di bagian bawah dia ada list chrome-nya. Spion dia juga chrome di atasnya. Terus ada lampu sen LED. Serta kalau misalnya kita unlock ya, kita menggunakan kuncinya, dia tuh kayak ada paddle lamp gitu tuh dari bawahnya. Jadi untuk menyambut kita pas lagi malam. Dan sekalian ngomong kunci, dia kuncinya seperti ini ya. Jadi dia sudah menggunakan smart key dan ada logo Innova juga. Ada tombol lock unlock, dan dia juga sudah ada keyless entry ya. Jadi bisa di kunci atau buka lewat tombol yang ada di handle pintu depan kiri kanan ini. Lanjut ke belakang, dia remnya masih tromol, nggak apa-apa lah, namanya juga MPV leather frame ya, khas mobil barang. Karena ini memang basisnya kan dari Hilux ya, dari sebuah pickup. Lanjut ke belakang, ini juga over fendernya nyambung sampai ke bumper belakang, dan ada list chrome-nya yang bagi kebanyakan orang itu agak over. Nah, untuk di belakang ya nggak jauh beda sama mobil yang menjadi basis ya, si Kijang Innova. Bahkan kalau di sini dia nggak ada emblem Kijang lagi, cuma ada emblem Innova dan emblem Venturer aja. Terus di bagian atas dia ada antena shark fin, ada spoiler dengan high mount stop lamp, ada kaca belakang yang lengkap dengan wiper dan defogger belakang. Serta di sini juga chrome-nya banyak ya, ada 1, 2, sama 3. Jadi lumayan rame. Di list plat nomor belakang ini juga warnanya piano black ya, jadi kayak expander cross ya, mungkin expander cross ngikutin ini. Serta ada kamera mundur di sini. Di belakang sensor parkir 2 titik plus corner sensor lagi 2 titik. Jadi total ada 4 ya. Sama di bagian lip bagasinya ini dia dikasih ini ya, protektor ini biar kalau kita ngangkut barang itu nggak lecet. Serta untuk lampunya sama seperti Innova juga, dia masih full halogen, belum ada yang LED-an. Lampu mundur, lampu senja, lampu rem, lampu sen all halogen, kecuali high mount stop lamp ya, itu emang LED. Nah, sekarang kita akan lihat bagasinya. Dia tombolnya sudah menggunakan ini ya, bukan pakai tuas lagi. Bentar, ini kuncinya gue kantongin dulu. Dia udah nggak pakai tuas lagi kayak Innova yang lama. Dia udah menggunakan tombol biar lebih mewah. Nah, untuk di bagasi sih ya sama-sama aja kayak di Innova gitu ya. Dia lega, tapi dia nggak ada underfloor storage ya, karena di bawahnya nggak ada tempat untuk nyimpan barang lagi. Dan dia juga bisa dilipat bangkunya. Ini kalau misalnya di belakang sebetulnya bisa mau 3 orang ya, karena di sini ada 1, 2, 3 headrest plus seatbelt 3 titik untuk semua penumpang. Di bagasi juga ada lampu, dan ini juga sebetulnya bisa dilipat ya. Ini kita pakai yang kiri deh, jadi tinggal cukup sekali
tarik tuas dan dia langsung kayak ada ngepernya gitu ya, nggak kayak Innova yang lama, jadi dia lebih hassle free. Sebetulnya tinggal ambil, sangkutin ini ke pilar ya, cuma ini nyangkut sama itu ya, headrestnya jok baris kedua, jadi karena yang jok baris kedua ya terlalu rebah, ini kita balikin lagi aja. Dan dia memang masih ngelipat ke samping ya, serta di bagian sini tuh ada tempat buat nyimpen barang ya, kayak dongkrak gitu di sini, dan ada dudukan untuk headrest baris ketiga yang tengah ini. Jadi kalau misalnya ini bangkunya dilipat, headrest taruh sini dan bangkunya bisa dilipat kiri sama kanan. Untuk di belakang juga ada grab handle, ada AC sampai baris ketiga juga. Jadi orang kalau di sini sih bilangnya triple blower ya. Oke, langsung kita tutup aja. Dan kalau Innova Q dan Venturer itu dia punya fitur vakum ya. Jadi kalau misalnya ini kita cukup rapetin aja sampai nyentuh sensornya, nanti dia akan tersedot secara otomatis. Jadi kita nggak perlu banting-banting si pintu bagasinya. Ini berguna banget kalau misalnya kita lagi liburan gitu ya, bawa barang yang sampai penuh banget, daripada kita banting-banting terus oleh-oleh di dalam blanknya gitu kan. Tinggal kita rapetin sampai sensornya ketemu dan nanti dia akan menutup secara perlahan. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk mesin sama seperti Innova yang lainnya, dia menggunakan mesin 2GD FTV 2400 cc 4 silinder turbo diesel dengan tenaga 149 PS dan torsi 360 Nm ya untuk yang versi Matic-nya. Untuk yang manual torsinya agak turun ya, menjadi 343 Nm. Dan transmisi manualnya itu 5 speed, Matic-nya 6 speed, dua-duanya ke roda belakang. Oke, yuk kita tutup lagi aja. Dan sekarang kita masuk ke interior dalam. Nah, untuk di bagian dalam, kalau Venturer itu dia kayak Innova tipe Q dulu ya, dia interior itu serba hitam. Jadi di sini joknya hitam, dashboardnya mostly hitam dengan wood panel, tapi dia joknya kulit, nggak kayak Innova Q dulu yang masih menggunakan fabric ya. Jadi dulu kan sering dikomentarin tuh, mobil 400 juta, Kijang 400 juta, joknya masih fabric. Dan kalau Venturer yang diesel itu dia menggunakan ini ya, dia memiliki fitur safety yang paling lengkap. Dia punya 7 buah airbag, jadi di samping sini ada, terus di sini ada nih SRS curtain airbag, dan dia juga punya airbag di lutut, jadi udah lengkap banget. Untuk pengaturan tapi memang masih manual, belum kayak Innova yang di India. Masih ada height adjuster, recline, sama ada sliding juga. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, untuk di dalam ini kita sambil kontak on ya. Dia sudah menggunakan start stop engine button, dan dia kayak ada animasinya gitu tuh. Animasi logo Innova. Nah, sekarang kita kontak on. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam Innova Venturer. Seperti biasa kita akan bahas setir. Untuk setir ya dia sama aja ya seperti Innova yang kita kenal. Jadi setirnya itu dia bisa tilt dan teleskopik. Terus dia juga sudah kulit, dan di atasnya dia ada wood panel. Tapi dia nggak kayak Fortuner, dia panelnya plastik licin ya. Jadi nggak berasa begitu luxury gitu. Kalau di Fortuner apalagi yang VRZ kan itu dia panelnya dia warna kayu yang doff. Terus di bagian sini tuh ada tombol-tombol untuk audio ya, dia ada buat volume, terus ada buat ganti channel radio, ganti mode, dan kalau tahan dia jadi mute, ada voice command, angkat tutup telepon, serta ada pengaturan untuk MID. Di belakang setir dia ada switch lampu, sudah auto headlamp juga, dan ada switch fog lampnya, fog lamp depan ya. Terus di switch wiper ini ada intermittent timer dan ada wiper belakang. Tapi wiper belakangnya nggak intermittent ya, kalah sama Agya. Oke, lanjut ke panel speedometer. Dia sebetulnya sama aja seperti yang tipe Innova yang lain. Dari tipe V kan dia udah modelnya begini ya. Dia ada ring birunya di sebelah kiri itu ada tachometer, ada temperatur mesin. Yang sebelah kanan ini untuk speedometer serta fuel gauge. Dan di tengah itu ada layar MID yang lumayan
banyak ya informasinya. Di atas itu ada offset temperature, ada gear indicator, dan isi MID-nya ada ini ya, current fuel consumption, terus ada after reset, range, eco indikator, eco saving, geser ke kanan itu messages, settingnya juga ada meter customization, ganti bahasa, ganti units dari liter per 100 km atau ke kilometer per liter, eco indikator mau nyala atau mati, switch setting itu maksudnya gini ya, nih kita bisa ngeprogram tombol ini tuh fungsinya untuk apa, jadi kayak tombol favorit gitu, drive info 1, drive info 2, eco saving, dan initialize display. Udah gitu aja. Dan beberapa kali kadang dia suka ada warning gitu ya, karena ini contohnya nih dia ngasih tahu untuk depress brake dan start engine. Kalau misalnya kita kontak on seperti ini, dia akan ngulangin menunya seperti itu terus. Lanjut ke kanan. Di sini juga ada wood panel, ventilasi AC, dan ada cup holder yang persis depan AC ini. Kalau misalnya kita punya botol aqua aja, itu bisa cepet dingin. Di bagian bawah ada indikator untuk alarm, tombol sensor parkir, dan corner sensor ya. Ada tos pembuka kap mesin dan tangki. Terus di bagian bawahnya untuk pedal juga ya tipikal pedalnya Toyota banget ya, simple, dan ada footrest di sebelah kiri. Untuk di door trim, dia atasnya plastik, di bagian bawah sini dia panel blue drew warna hitam. Kalau yang biasanya, yang Innova biasa kan dia warna orange kayak kulit macan gitu ya. Terus ada ini juga handle chrome, pengaturan spion, dan ada pelipatan spion elektrik. Ada central lock, window lock, dan ada all auto power window di semua sisi ya. Di bagian bawah ada cup holder sama door pocket. Terus ada reflektor di sini yang sayangnya nggak nyala, tapi banyak juga yang bisa bikin lampu di pintu ini jadi nyala. Di bagian bawah ada speaker, twitternya di sini yang kecil juga ya. Terus di bagian atas ada grab handle untuk sisi pengemudi, dan ada seatbelt adjuster, ada sun visor dengan selipan kartu, dan ini bahannya blue drew. Serta dia juga ada vanity mirror plus lampu. Terus di bagian tengah ini ada lampu ya, kayak lampu baca kiri kanan. Terus ada ambient lighting juga, dan ada tempat kacamata. Terus ada spion tengah manual dimming. Sun visor kiri juga sama seperti di sisi pengemudi, grab handle, seatbelt adjuster, dan headrestnya juga bisa diatur naik turun. Lanjut ke tengah, ini juga sama seperti Innova juga, dia ada jam digital, tombol hazard, sama tadi ada ini ya, indikator immobilizer, sama kalau nggak salah di sini ada indikator passenger seatbelt. Dan untuk head unit dia udah menggunakan yang versi improvement di tahun berapa ya kalau Innova itu ya, dia pokoknya barengan sama Fortuner juga, yang ini head unit Toyota yang dari Android gitu. Dan ya lumayan itunya ada masukin CD, jadi ada CD player, terus ada voice assist-nya juga tadi tuh kan, ada input media, iPod, HDMI, Bluetooth, bisa nelpon juga, pastinya ada radio, ada web browser, Miracast, MirrorLink, ada Toyota Move, bantuan suara itu mungkin kayak voice command gitu ya. Please say a command after beep tone. Cancel. Exit voice assist immediately. Ya, ada itulah, at least ada voice command-nya, jadi bisa ngomong sama mobil. Dan pastinya dia juga sudah ada kamera mundur, guidance lainnya bisa dimatiin, dan ini juga bisa dipilih ya, kayak mau fokus ke kiri, mau di split kiri kanan, atau kanannya doang ya, seperti itulah. Untuk di bagian bawah juga ada panel AC yang sudah digital, dia climate control, fan speed-nya ada di kiri, dan temperatur di sisi kanan. Ada auto climate juga. Terus ini untuk aktivasi AC belakang. Terus di bagian sini ada mode AC, sirkulasi udara, defroster depan, terus arah AC, defogger belakang, sama untuk off. Lanjut ke bawah, dia ada tombol untuk drive mode ya, dia ada eco mode, power mode, dan kalau misalnya dua-duanya ini nggak dipencet dia menjadi normal mode, dan ada indikatornya juga di MID. Di sini eco mode, ini power mode, dan ini normal mode. Dia juga sudah ada traction control dan stability control ya, seperti biasa. Kalau di Toyota pencet sekali untuk matiin traction control, dia nggak ada indikatornya. Pas kita matiin stability control baru dia nongol
logo CSC off-nya. Terus di sini juga ada passenger airbag, indikator. Di tengah sini itu ada tempat penyimpanan yang gede banget. Ada power outlet, 2 buah cup holder. Untuk transmisi yang ini Matic 6 speed ya. Dia ada mode manual dan ada yang namanya Sport Shiftronic. Jadi dia kayak sequential mode gitulah istilahnya, kayak manual mode lah istilahnya. Dan dia ada 6 speed ya. Tapi kalau di Toyota itu nggak di sini doang ya, di Camry atau di Innova, di Fortuner, dia tuh model ininya, bentar ini kita tutup dulu biar nggak berisik. Dia tuh model sequential gearboxnya itu modelnya ini. Jadi kalau misalnya kita pindahin ke S, ini kan ada logo S4 ya. Yang dimaksud S4 itu bukan kita lagi di gigi 4, tapi ada 4 gigi yang bisa dipakai. Jadi dari gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Kalau misalnya kita turunin S3, itu bukan gigi 3, tapi ya cuma gigi 1, 2, 3 doang yang bisa dipakai. Begitu juga selanjutnya S5 dan S6. Jadi kalau misalnya kita udah S6, dia tuh nggak ngunci di gigi 6. Kalau misalnya kita kick down, dia tetap akan turun gigi. Jadi emang agak gimana ya, indikatornya agak membingungkan gitu untuk beberapa orang. Lanjut ke sini ada parking brake, 1 cup holder, dan ada center console juga yang ukurannya biasa aja, lumayan sih tapi. Dan ada double glove box ya. Yang atas itu ada cooler boxnya jadi bisa dingin, dan ada glove box bawah yang bisa dikunci, serta dia juga sudah soft opening. Jadi lebih mewah, ada shocknya gitu. Nggak kayak Innova yang tipe paling bawah ya, yang tipe G itu kan dia belum ada soft openingnya, jadi langsung jatuh gitu aja. Serta kalau di Venturer yang improvement 2017 atau 18 gitu, dia sekarang ada layar ini nih, layar rear seat entertainment yang bentuknya nggak banget sih kalau menurut gue, jadi kayak nongol di tengah gitu. Dan kadang kalau misalnya kita mau nyender tuh nggak ini ya, bisa ngegeser layarnya gitu, jadi nggak enak gitu untuk di penumpang depan. Dan dia juga nggak bisa dilipat, kalau standarnya paling cuma segini doang, ada kayak limitnya gitu loh ya. Pokoknya ini nggak banget lah, mendingan yang nempelnya di roof console gitu ya untuk di reset entertainmentnya. Dan untuk di belakang, karena ini udah pernah gue bahas di Innova yang bensin, jadi gue nggak perlu bahas lagi ya. Oke, yuk langsung kita keluar aja. Kita matiin dulu. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Innova Venturer diesel tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi mobil ini lagi ada di Toyota Auto 2000 Astra Tower. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.